Nih yang tertarik dengan Avanza, di depan kita nih ada Veloz nih guys. Ini adalah Toyota Avanza Veloz 1500 cc automatic transmission tahun 2014. Nyari Innova untuk keluarga diesel guys. Nah ini dia nih reborn diesel di depan kita nih guys. Diincar banyak orang mungkin. Kita langsung coba screening aja dulu. Berikutnya ini sudah turun harga lagi. Lumayan turun harga 10 juta. Jadi odometernya masih menarik nih, istimewa di 9.000 aja. Ini sudah dilelang guys. Baru 3 bulan pakai nih kayaknya nih. Langsung ditarik leasing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas dan kita akan coba nge-review unit-unit apa aja yang akan dilelang nih pada event lelang berikutnya di Balai Lelang Legoas. Oke guys, ada unit-unit apa aja yang menarik di Balai Lelang Legoas dan harganya berapa? Teman-teman ikutin aja video gue ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Nah ini dia nih reborn diesel di depan kita nih guys. Diincar banyak orang mungkin. Kita langsung coba screening aja dulu. Di depan kita nih ada Toyota Innova G diesel manual transmission tahun 2016 guys. Odometer 85 ribuan dengan pajak mati di Agustus besok 2022. Dan ini BPKB-nya 7 hari kerja. Dengan catatan di sini ada beberapa bodi baret-baret kecil pemakaiannya, plafon kotor, bannya ada 2 yang tipis. Eksteriornya kalau menurut gue C, interior C mesin C, cuman nanti kita akan screening aja. Di open di harga 230 juta rupiah untuk reborn diesel G 2016. Gimana kondisi unitnya? Kita langsung coba cek aja. Di bagian headlamp sama fog lamp sih masih oke, termasuk garnish chrome-nya masih oke banget. Untuk velgnya ini masih OEM ya, dari bawaan Toyotanya atau dari bawaan Innovanya. Nah ini di kondisi ban depannya ini masih kurang lebih 60%an, tapi di kondisi 2 ban belakang kalau nggak salah nih kondisinya udah tipis bannya, jadi harus diganti guys. Untuk beberapa bodi di eksteriornya nih ada baret-baret pemakaian dan agak sedikit kusam nih guys. Nah ini kayak gini-gini nih baret-baret pemakaian, tapi nut-nutnya sih masih terkategori cukup presisi dan masih terbilang apik sih kalau menurut gua sih. Jadi nggak terlalu kelihatan kusamnya menurut gue di bagian sisi sebelah kiri. Nah kalau kita cek di sisi bagian belakangnya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir bawaan pabrikannya, spoiler sama wiper masih ada, belum defogger ya untuk tipe G yang ini untuk kaca belakangnya. Nah ini juga masih cukup oke di bagian backdoornya. Ini masuk ke 2400 cc diesel ya, ini Kijang yang tipe G nya nih guys. Lanjut kita cek di sisi bagian sebelah kanannya, nut-nutnya juga masih terkategori cukup presisi. Nah ini kusamnya sih nggak terlalu berasa sih kalau menurut gue ya, masih cukup oke. Ada beberapa water spotting atau jamur kaca nih, jadi harus disalon lagi. Terus kalau kita cek coba di interiornya, untuk di bagian joknya masih sarung dan trimnya nih masih oke ya sebenarnya, tapi sarungnya ini udah agak lecek-lecek. Agak kusam di bagian plafon dan juga di bagian door trimnya, sisanya sih masih terkategori C. Untuk di bagian setir teksturnya sih agak sedikit aja menipis guys, dan ini di bagian dashboardnya masih cukup oke. Jadi kalau untuk di interior nih masih terkategori C nih menurut gua guys. Nah ini nih buat teman-teman kalau tertarik ada reborn guys, diesel lagi. Ini adalah Toyota Innova Reborn 2400 cc tipe G manual transmission diesel 2016, kategori di C. Di open di harga 230 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, yang estimasinya masuk, pajak masih hidup, langsung aja hubungi Balai Lelang Legoas guys. Akhirnya masuk lagi nih dengan harga yang gue bilang cukup worth it, dan ini sangat menarik nih guys. Langsung aja kita cek di depan kita nih ada Toyota Avanza Veloz automatic transmission tahun 2014 guys. Odometer sudah di 116 ribuan. Pajak mati di bulan September besok 2022. Catatan di sini plafon kotor, karpet dasar sobek, lalu ada beberapa penyok-penyok kecil, dan eksteriornya masih B, interior B mesin B katanya. Kita nanti akan screening dulu, dan di open di harga 85 juta rupiah. 2014 guys, automatic transmission. Kita langsung coba screening. Ini adalah Veloz 2014 dengan kondisi di bagian eksterior sih kalau gue bilang memang masih oke ya. Ini masih cukup terlihat shiny, headlamp, fog lamp masih oke. Grill dan juga garnish chrome-nya ini masih tegas banget, masih oke. Velg nih masih OEM dari bawaan Toyotanya, dengan kondisi ban nih masih kurang lebih sekitar 70% atau 60% lah. Masih cukup sangat-sangat layak pakai. Terus bagian cangkang spion juga masih oke. Nut-nutnya nih guys masih cukup presisi dan masih cukup oke ya. Ada beberapa sedikit-sedikit kusam, wajar nih kayak cat-cat yang harus di repaint lagi. Nah ini salah satunya, tapi nutnya masih cukup presisi. Ada beberapa noda dan baret-baret pemakaian aja di bagian quarternya.
Nah, kalau kita cek di sisi bagian belakang, stop lamp sih masih oke banget ya. Ada 2 titik sensor parkir, spoiler sama wiper masih oke, dan ini Veloz ya, sudah defogger pastinya untuk kaca belakangnya. Nah, di bagian back door ini banyak beberapa water spotting aja, jadi butuh dicuci steam atau dipoles biar kondisinya lebih oke lagi guys. Nah, kalau kita lihat di sisi bagian sebelah kanan dari unit ini masih terbilang cukup presisi, masih cukup shiny ya. Terus masih ada juga list dari chrome-nya nih di bagian kacanya. Lalu di bagian sisi bawahnya untuk moldingnya di bagian side door sama di bagian side skirtnya nih masih oke. Coba intip interiornya seperti apa. Oke guys, kalau di bagian sisi interior sih ada sedikit sobek ya di joknya bagian driver. Tapi untuk jok-jok yang lainnya nih masih oke. Door trim sih masih oke, cuman agak sedikit kusam di bagian armrest di door trimnya. Head unit double din, bawaan pabrikannya belum monitor. Terus untuk di bagian plafonnya agak sedikit kotor aja sih. Nah, untuk di bagian setir masih oke, dashboard juga masih terlihat cukup apik ya. Dan ini kalau memang teman-teman tertarik, ini mobil interiornya nih masih cukup oke guys. Nah, ini nih buat teman-teman nih yang tertarik dengan Avanza. Di depan kita nih ada Veloz nih guys. Ini adalah Toyota Avanza Veloz 1500 cc automatic transmission tahun 2014. Dan ini diopen di harga 85 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Oke guys, berikutnya ini sudah turun harga lagi. Lumayan turun harga 10 juta. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung kita screening aja. Di depan kita nih ada Honda Jazz RS manual transmission 1500 cc tahun 2020 guys. Odometernya masih menarik nih, istimewa di 9.000 aja. Nah, ini pajaknya masih hidup sampai September 2022 besok. Catatannya tipis banget nih guys. Bempernya lecet sedikit, list pelangnya agak sedikit gompal. Ini butuh di repair sedikit dan di repaint. Eksterior masuk ke kategori B, interior B mesin juga terkategori di B. Dan ini diopen sekarang dari 250 juta turun jadi 240 juta rupiah. Kita coba screening. Lumayan udah turun 10 juta. Seperti apa sih kondisi unitnya? Nah, ini adalah di bagian eksteriornya masih cukup mulus ya kalau menurut gua. Headlamp, fog lamp teman-teman bisa lihat sendiri masih oke. Velg juga sudah two tone color dengan kondisi ban kurang lebih 60 atau 70%-an lah ya. Nat-nat masih cukup presisi. Terus side skirtnya ini terpasang dengan baik sih kalau menurut gua. Jadi ini ada beberapa water spotting aja di bagian eksteriornya, ini butuh dicuci steam dan dipoles aja nih kalau menurut gua guys. Kalau kita cek di sisi belakangnya ada 2 titik sensor parkir pabrikan ya, lalu di bagian stop lamp masih oke, defogger untuk kaca belakangnya, spoiler sama wiper masih oke ini. Ini kusam-kusam water spotting aja nih yang butuh dicuci poles lagi sih kalau menurut gua. Nah, kalau kita cek di sisi bagian sebelah kirinya, natatnya masih cukup presisi dan ini ya memang agak mengganggu ya karena warna putih ya. Jadi butuh dicuci steam aja atau dipoles nih guys. Noda-noda kayak gini nih masih bisa hilang sih. Jadi kalau misalnya dicuci steam ya ini debu-debunya akan menghilang nih guys. Jadi nggak usah khawatir, catnya sih masih cukup baik. Oke, kita cek langsung di bagian interiornya. Head unitnya sudah monitor double din, lumayan ya bawaan dari pabrikannya. Joknya ini masih oke, trimnya di bagian door trim ini juga masih cukup apik ya. Di bagian konsol tengah pun di armrest dan kompartemen ini masih cukup apik nih guys. Lanjut kita cek di bagian setir masih cukup baik, dashboard masih oke, masih 9.000 km sih guys jadi odometernya, dan what we expect dalamnya masih istimewa sih kalau menurut gue, masih kayak baru nih. Oke, ini lumayan guys, sudah turun 10 juta rupiah. Nah, ini adalah mobil inceran juga sih sebenarnya. Nah, ini di depan kita nih ada Honda Jazz RS ya, 1500 cc manual transmission. Ini tahun 2020, warna putih, harganya di 240 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Kita ini ada Daihatsu Sigra R manual transmission tahun 2019. Odometer 97 ribuan dengan pajak mati di Agustus 2020 kemarin. Nah, kita langsung cek aja catatannya di sini. Plafonnya kotor, sarung joknya juga kotor, karet setirnya juga sudah menipis. Nah, ini kayaknya ex operasional dari PT juga. Ini eksteriornya masuk ke kategori C, interior C mesin juga terkategori di C. Di opennya lumayan cukup naik nih guys, harganya 100 juta rupiah. Cuman kita coba screening aja dulu. Untuk di bagian eksteriornya ini masih terlihat cukup oke lah ya, masih C lah. Untuk headlamp, fog lamp masih oke, garnish chrome-nya juga masih cukup nih kalau menurut gua. Untuk di bagian velg masih OEM, two tone color ya, bawaan dari Sigra atau Daihatsu-nya. Tapi kondisi bannya agak-agak belang. Ada yang bannya sudah bocor, ada yang bannya tipis. Ya, ini bannya kalau gue bilang masuk kategori 20-30%. Kalau untuk di bagian sisinya, nat-natnya di sebelah kanan masih cukup presisi. Dan untuk bagian mikasen di cangkang spionnya juga belum retak ya, masih cukup oke. Belum ada penyok-penyok yang berarti, hanya penyok-penyok pemakaian dan penyok-penyok kecil nih. Ya kayak gini nih. Dan baret-baret pemakaian seperti ini nih di bagian sisi kanannya. Tapi nat-natnya masih cukup presisi.
Nah, kalau kita lihat di sisi belakangnya, stop lamp masih oke, 2 titik sensor parkir bawaan pabrikannya, spoiler tambahan masih ada dan wiper masih oke. Dan ini bagian backdoornya agak sedikit kusam nih guys, dan ini harus butuh dipoles lagi sih kalau menurut gua. Nah, lanjut di sisi bagian sebelah kiri nih kita masih bisa lihat ya, sudah ada beberapa baretan-baretan pemakaian. Nut-nutnya tapi masih cukup presisi. Nah, ini bannya nih yang sudah bocor nih guys, sayang banget. Ini udah masuk ke 10% kali atau nggak layak pakai nih guys. Udah tipis banget, seratnya sudah terlihat seperti ini. Nah, ini yang baret-baret dari pintu pemakaian, dan sisanya sih ya masih terkategori cukup sih kalau menurut gua. Nah, ini di bagian sisi depannya, bannya juga sudah agak menipis dan ada beberapa baret-baret pemakaian, tapi nutnya masih terbilang cukup presisi. Oke, kita langsung cek guys di bagian interiornya. Ini head unit masih bawaan pabrikannya, double din, belum monitor ya. Terus di bagian dashboard masih oke. Untuk di bagian door trim ini masih cukup apik nih, ada two tone color ya, putih dan juga agak sedikit grey dark seperti itu. Di bagian plafon masih cukup, di bagian jok trimnya masih oke banget. Nah, kalau kita cek di bagian setir, masih terlihat sih tekstur dari kulitnya tapi agak sedikit menipis. Ini dashboard juga emang masih terlihat bersih. Jadi interior sih masih cukup-cukup aja kalau menurut gua. Oke, buat teman-teman nih yang tertarik nih udah masuk ke lot lelang. Dan ini adalah Daihatsu Sigra tipe R manual transmission 1200 cc ya guys ya. Tahun 2019 terkategori C, dan ini di open di 100 juta rupiah. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Legoas guys. Unit stok nih yang masih verifikasi. Nah, ini masih menunggu harga sih sebenarnya, cuman ada beberapa ajuan harga. Gua ambilnya yang tertinggi aja ya. Ini karena kita langsung coba cek aja, siapa tahu ada teman-teman tertarik. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max pickup nih guys. Ini yang 1300 cc, sudah AC ya. Dan ini kondisinya tahun 2021. Kilometer masih rendah, masih cukup istimewa. Ini pernah kita review. Pajak pasti masih hidup sampai bulan 10 tahun depan nih guys. Nah, jadi masih cukup agak panjang. Kalau teman-teman tertarik, ini akan dilelang di Balai Lelang Legoas dengan grade masih istimewa ya, masih baik semua. Eksterior B, interior B, mesin B. Dan rencana ajuan tertinggi yang gua dapat sih sebenarnya di 100 juta. Nah, ini adalah Grand Max pickup yang tahun 2021 1300 cc. Kita coba cek seperti apa sih kondisinya. Masih terbilang cukup mulus sih kalau menurut gua. Headlamp ini masih oke, catnya juga masih cukup shiny. Ya, ada baret-baret pemakaian. Di bagian decknya atau bagian baknya nih juga ada beberapa baret-baret, cuman ini karena memang bekas pemakaian aja nih guys. Nah, kayak gini-gini bekas baret-baret, tapi masih cukup halus dan masih cukup mulus sih kalau menurut gua. Ini sudah dilelang guys, baru 3 bulan pakai nih kayaknya nih, langsung ditarik leasing, langsung dilelang. Nah, ini kondisinya di bagian belakangnya masih cukup oke, stop lamp masih cukup baik ya. Jadi kalau emang teman-teman tertarik, kondisi bannya aja atau kaki-kakinya masih oke. Bannya masih kondisi 80 bahkan 90%, velgnya masih oke banget, baret-baretnya minim banget nih guys. Nah, ini sedikit kita intip di bagian interior, joknya masih diplastikin kayak gini, door trim masih oke, plafon pun juga masih oke guys. Nah, kalau untuk di bagian head unit nih masih single din bawaan dari pabrikannya, setir masih cukup oke, dan ini di bagian dashboard nih juga masih cukup rapi nih guys. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, kalau interior sih masih istimewa banget untuk kelas mobil pickup atau mobil niaga yang ada di lelang. Oke guys, jadi kalau memang teman-teman tertarik nih, ada unit yang sempat kita review juga kemarin dan ini masih belum verifikasi masuk harganya. Jadi masih tinggal nunggu harga dari vendor. Cuman ajuan harganya yang tertinggi sudah gue pegang, tapi ini bisa naik dan juga bisa turun. Teman-teman pantengin aja Balai Lelang Legoas. Oke guys, mungkin sekian aja nih untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Legoas pada siang hari ini ya. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat nih. Jangan lupa cek di deskripsi video gini, ada informasi lebih lanjut dari Balai Lelang Legoas. Langsung aja download di App Store atau di Play Store handphone teman-teman semua. Jangan lupa di follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa juga di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.